Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Farudin MM, yang berkenan hadir pada pertemuan hari ini. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan PowerPoint hasil kerja kami. Yang pertama, yang bertema peran sumber daya manusia dalam manajemen operasional. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai presentasi pertama, akan dipaparkan langsung oleh saya sendiri. Nama saya Dini Wasilatul Hasanah, NIM 21424000021. Dan materi yang kedua akan dipaparkan oleh teman kami, yaitu Umi Kulsum dengan NIM 214240009. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran SDM dalam itu. Yang pertama yaitu pengertian sumber daya manusia. Apa sih pengertian sumber daya manusia itu? Pengertian sumber daya di sini ada dua. Yang pertama adalah komponen penting yang berfungsi sebagai penggerak kegiatan produksi pada sebuah organisasi atau perusahaan tersebut agar bisa selaras dengan visi dan misi perusahaan tersebut. Dan SDM ini di sini harus diseleksi terlebih dahulu karena itu perusahaan perlu menerapkan manajemen SDM yang baik untuk terwujudnya tujuan organisasi. Dan definisi yang kedua yaitu sumber daya manusia, yaitu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya, serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. Nah, selanjutnya itu pengertian manajemen operasional. Menurut para ahli, J. Hazer dan Barry Leder pada tahun 2009 menyatakan bahwa manajemen operasional ialah sebuah kegiatan yang menghasilkan sebuah nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah suatu input menjadi output. Atau bisa didefinisikan lain, yaitu manajemen operasi adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi, sistem operasi, dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Nah, selanjutnya ada beberapa tujuan manajemen operasional. Tujuan manajemen operasional yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam perusahaan, di mana sebuah perusahaan dengan efisiensi tinggi mencerminkan kemampuan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai target yang telah ditetapkan, bahkan mampu melakukannya dengan lebih singkat dari waktu ke waktu yang biasanya membutuhkan anggaran yang biasa besar dikurangi menjadi lebih sedikit. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kekuatan dalam perusahaan. Yang dimaksud dengan meningkatkan kekuatan dalam perusahaan di sini yaitu adalah keuntungan atau kelebihan yang dapat dikendalikan perusahaan, seperti keunggulan perusahaan dibandingkan persaingan di pasar. Kekuatan yang baik akan dapat digunakan untuk untuk ancaman yang mungkin muncul dalam peningkatan bisnis secara internal. Dan yang ketiga yaitu mengurangi biaya dalam kegiatan perusahaan, di mana yang dimaksud dengan mengurangi biaya dalam perusahaan itu adalah strategi mengurangi biaya demi meningkatkan atau mempertahankan dan juga mencegah menurun profit terlalu dalam kegiatan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan kualitas dalam perusahaan, di mana untuk meningkatkan kualitas di sini diartikan yaitu adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang pelanggan yang dimaksud adalah
konsumen yang menerima atau menikmati produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengurangi waktu proses di dalam sebuah perusahaan. Jadi persediaan waktu proses di dalam perusahaan tersebut itu ya untuk persediaan yang sangat penting dalam proses memperlancar proses produksi tersebut itu harus waktunya harus tidak lama-lama gitu dalam sebuah perusahaan gitu. Dan materi selanjutnya yaitu peranan sumber daya manusia dalam manajemen operasional yang akan dipaparkan langsung oleh saudari Kusum. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selanjutnya yaitu peranan sumber daya manusia dalam manajemen operasional. Yaitu ada 6. Yang pertama itu peran atau fungsi perencanaan. Yang kedua, peran atau fungsi pengorganisasian. Yang ketiga, atau fungsi penggerakan. Yang keempat itu peran atau fungsi pengendalian. Yang kelima, pengembangan tenaga kerja. Dan yang keenam, pemeliharaan tenaga kerja. Yang pertama itu peran atau fungsi perencanaan dalam perencanaan. Manajer operasi untuk menentukan suatu tujuan sistem operasi dari suatu organisasi dan mengembangkan sebuah program, kebijakan, dan prosedur yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan itu. Dalam tahap ini mencakup sebuah penentuan peranan dan fokus dari operasi, termasuk dalam perencanaan produk, perencanaan fasilitas, dan perencanaan penggunaan sumber daya produksi. Yang kedua itu peran atau fungsi pengorganisasian dalam pengorganisasian. Manajer operasi menentukan sebuah struktur individu, grup, seksi, bagian, divisi, atau departemen dalam suatu sistem operasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Begitu juga ketika manajer operasi dalam menentukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan operasi serta untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan dalam melaksanakannya. Yang ketiga yaitu peran atau fungsi penggerakan. Manajer operasi ini memiliki fungsi yang dilaksanakan dengan memimpin, mengawasi, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas. Yang keempat itu peran atau fungsi pengendalian. Manajer operasi mempunyai peran atau fungsi untuk mengembangkan sebuah standar dan jaringan komunikasi yang diperlukan agar sebuah pengorganisasian dan penggerakan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan. Yang kelima, pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga dapat mengurangi ketergantungan organisasi untuk menarik karyawan baru. Adapun tujuan pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk merubah sumber daya manusia yang potensi tersebut menjadi tenaga kerja yang produktif, serta mampu dan tampil sehingga menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Pengembangan tenaga kerja dapat dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan latihan yang rutin, promosi, serta mutasi. Yang terakhir itu pemeliharaan tenaga kerja, atau disebut juga manajemen sumber daya manusia (SDM), adalah salah satu aspek penting dalam sebuah organisasi. Pemeliharaan tenaga kerja mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan kinerja tenaga kerja dalam organisasi, memperbaiki kualitas tenaga kerja, serta meningkatkan produktivitas dari kinerja organisasi secara keseluruhan.
Beberapa kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan tenaga kerja diantaranya adalah yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Proses pengrekrutan dan seleksi tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi, kemampuan, dan potensi yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kinerja tenaga kerja. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk melakukan sejauh mana tenaga kerja telah mencapai target dan memperbaiki kekurangan yang ada. Yang keempat, kompensasi dan benefit. Memberikan kompensasi dan benefit yang adil dan sesuai dengan kontribusi dan kinerja tenaga kerja. Yang kelima, manajemen karyawan. Memberikan pengarahan, arahan, dan serta memonitor kegiatan karyawan agar tercapai produktivitas yang diinginkan. Yang terakhir itu, kesejahteraan karyawan. Memberikan fasilitas kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja, serta membantu mengatasi masalah pribadi karyawan yang mempengaruhi kinerja mereka. Dalam menjalankan pemeliharaan tenaga kerja, organisasi harus mempertahankan prinsip-prinsip dasar manajemen sumber daya manusia, yaitu keadilan, konsistensi, transparansi, serta mengutamakan kepentingan organisasi dan karyawan secara seimbang. Dengan menjalankan pemeliharaan tenaga kerja yang baik, organisasi dapat memperbaiki kualitas tenaga kerja, meningkatkan produktivitas dan kinerja, serta meningkatkan daya saing organisasi di pasar. Yang keenam itu yaitu untuk menciptakan barang dan jasa produk. Semua organisasi bisnis, perusahaan paling tidak menjalankan 3 fungsi utama, yaitu fungsi pemasaran atau disebut marketing function yang berhubungan dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Yang kedua, fungsi keuangan, yaitu yang mengolah berbagai urusan keuangan di dalam perusahaan maupun perusahaan dengan hak luar perusahaan. Yang ketiga itu fungsi produksi atau operasi, yang berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Baik, saya simpulkan dari materi yang sudah kami paparkan tadi, bahwasanya keberadaan manajer sumber daya manusia sangat penting untuk mengelola para karyawan di tempat kerja untuk mencapai misi suatu organisasi tersebut dan untuk memperkuat budaya kerja di perusahaan tersebut. Ketika sumber daya manusia dikelola secara efektif, maka manajer sumber daya manusia dapat lebih mudah dalam merekrut profesional baru yang memiliki keterampilan yang diperlukan perusahaan tersebut. Jadi, strategi pengembangan sumber daya manusia sangat perlu dilakukan mengingat di era teknologi seperti saat ini, banyak kan perusahaan yang saling bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Betul kan? Dan memiliki karyawan yang yang berkualitas itu merupakan suatu aset terbesar bagi perusahaan. Maka untuk itu segala hal yang berhubungan dengan karyawan sebaiknya dikelola dengan tepat. Cukup sekian dari kelompok kami. Jikalau ada salah dalam bertutur kata, disengaja ataupun tidak disengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada tambahan, sanggahan, dan pertanyaan dalam video yang kami buat ini, bisa ditanyakan setelah video ini selesai.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.